Sekarang kita akan belajar tentang penyajian data. Penyajian data sangat dibutuhkan dalam berbagai bentuk kegiatan publikasi, baik melalui media cetak, media digital, maupun presentasi. Oleh karena itu, pada umumnya data-data tersebut disajikan dalam bentuk visual seperti diagram, histogram, atau grafik, dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Sebelum mengenal macam-macam bentuk penyajian data, data itu sendiri merupakan hasil observasi terhadap suatu kejadian. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyajian data tunggal, data kelompok, dan regresi korelasi. Yang pertama, data tunggal. Data tunggal dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik ini dapat dilakukan apabila distribusi datanya berfrekuensi tunggal. Bentuk penyajian data berupa tabel dapat dilihat pada tampilan ini. Komponen tabel terdiri dari kolom kelas data atau jenis data, yang mana dalam kasus ini berupa sebaran nilai ulangan matematika, sedangkan kolom satunya berisi besaran data, yang mana dalam kasus ini berupa banyaknya siswa yang memperoleh nilai tersebut. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Macam-macam diagram yang dapat dilakukan untuk menyajikan data antara lain diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Komponen diagram batang dan garis terdiri dari sumbu X yang berisi kelas data atau jenis data. Dalam kasus ini sumbu X-nya berupa tahun kelulusan, sedangkan sumbu Y berisi besaran data. Dalam kasus ini sumbu Y-nya berupa jumlah siswa SMA X yang lulus dari tahun ke tahun. Kunci pembuatan diagram ini adalah kalian harus paham data mana yang diletakkan pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk kelas data dalam diagram batang sifatnya kategoris dan tidak tumbang tindih. Karena itu pembuatan diagram tersebut sangat disarankan untuk tidak berlekatan. Lanjut ke diagram garis. Untuk diagram garis prinsipnya sama dengan diagram batang, jadi kita skip saja. Sekarang diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini menunjukkan persentase per kelas dari keseluruhan kelas yang dibuat. Satu lingkaran ini menunjukkan total 100%. Satu lingkaran ini kemudian dibagi sebanyak kelas data dengan besarnya masing-masing kelas data proporsional terhadap persentase kelas yang bersangkutan. Dalam kasus ini, terdapat kelas data berupa jenjang pendidikan, sedangkan besaran datanya berupa banyaknya siswa per jenjang pendidikan. Nah, untuk bisa dibuat menjadi diagram lingkaran, maka besaran data tersebut harus dikonversi ke dalam persentase dengan cara banyaknya siswa per jenjang dibagi dengan total dari semua jenjang dikalikan 100. Oke, lanjut ke diagram batang daun. Untuk diagram batang daun ini bentuknya berupa tabel. Hanya saja kolomnya berisi batang dan daun, di mana kolom batang berisi angka puluhan dari data yang ada, sedangkan kolom daun berisi angka satuan. Namun bentuk penyajian data seperti ini sangat jarang digunakan. Yang kedua, data kelompok. Data kelompok biasanya disajikan dalam bentuk histogram atau poligon frekuensi. Prinsip pembuatan kedua penyajian tersebut tidak berbeda. Hanya saja bentuk penyajiannya yang berbeda, di mana untuk histogram disajikan dalam bentuk area arsiran, sedangkan poligon frekuensi disajikan dalam bentuk garis. Hal yang membedakan antara histogram dengan diagram batang yaitu pada histogram setiap batang berdempetan satu sama lain untuk mencerminkan bagaimana frekuensi data berubah sejalan dengan berubahnya nilai kelas data, serta sumbu X-nya berupa kelas-kelas data dengan interval sama. Jadi data-data yang ada dikelompokkan pada masing-masing kelas dengan interval yang sama. Kalau di soal ini terdapat nilai terendah 72 dan nilai tertinggi 100. Diumpamakan interval kelasnya 5, sehingga kelas data berisi range nilai dari 71 sampai 75, 76 sampai 80, 81 sampai 85, dan seterusnya. Jadi nanti frekuensinya dimasukkan berdasarkan kelas data tersebut. Selanjutnya adalah analisis regresi korelasi. Singkatnya, analisis regresi digunakan untuk menunjukkan bentuk hubungan sebab akibat antara dua variabel. Sedangkan analisis korelasi digunakan untuk menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel. Analisis regresi maupun korelasi disajikan dalam bentuk diagram pencar atau scatter diagram, di mana grafik naik menunjukkan hubungan positif, sedangkan grafik turun menunjukkan hubungan negatif.
Bahasan selanjutnya sebagai berikut. Regresi. Jenis persamaan regresi ada banyak. Namun, yang akan dibahas di sini adalah regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan A plus B X, di mana Y merupakan peubah tak bebas atau terikat, A adalah konstanta, B adalah kemiringan atau gradien, dan X peubah bebas. Korelasi. Dalam analisis korelasi, kekuatan hubungan antara dua variabel diukur dengan koefisien korelasi. Apabila koefisien korelasi bertanda positif dan semakin mendekati plus 1, maka hubungannya kuat dan positif. Apabila koefisien korelasi bertanda negatif dan semakin mendekati minus 1, maka hubungannya kuat dan negatif. Sedangkan jika koefisien korelasi bernilai 0, maka menunjukkan tidak ada hubungan. Berikut contoh regresi dan korelasi. Dalam tabel ini disajikan data jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran. Setelah dilakukan analisis korelasi dan regresi pada software SPSS, didapatkan data sebagai berikut. Korelasi antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah pengangguran menghasilkan angka 0,396. Angka tersebut menunjukkan lemahnya korelasi antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah pengangguran karena nilai R di bawah 0,5. Sedangkan setelah dilakukan analisis regresi dengan scatter, diperoleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 909 dikali 10 pangkat 3 plus 98,8X. Koefisien regresi X sebesar 98,8 menandakan bahwa setiap penambahan satu nilai X, maka nilai Y bertambah sebesar 98,803. Di sini saya akan memberikan materi tambahan terkait box plot yang akan sering kalian jumpai nantinya saat uji data seperti menggunakan RStudio. Box plot terdiri atas box dan whisker. Garis box bagian bawah menunjukkan kuartil 1, garis box bagian tengah menunjukkan kuartil tengah, sedangkan garis box bagian atas menunjukkan kuartil atas. Ada pula lingkaran kecil yang berada di luar whisker ini menunjukkan outlier atau nilai ekstrim. Box plots dapat membantu kita dalam memahami karakteristik dari distribusi data yang dapat dilihat dari tinggi atau panjang box plot. Box plot juga dapat digunakan untuk menilai kesimetrisan sebaran data yang dapat dilihat dari letak median dan panjang whisker. Jika data simetris atau berasal dari distribusi normal, maka garis median akan berada di tengah box. Whisker bagian atas dan bawah akan memiliki panjang yang sama, serta tidak terdapat nilai outlier ataupun nilai ekstrim. Jika data tidak simetris, median tidak akan berada di tengah box. Salah satu dari whisker lebih panjang dari yang lainnya, serta adanya outlier di bagian atas box plot disertai whisker bagian atas lebih panjang, yang menunjukkan distribusi data cenderung menjulur ke arah kanan atau positive skewness. Atau adanya outlier di bagian bawah box plot yang disertai dengan whisker bagian bawah yang lebih panjang, yang menunjukkan distribusi data cenderung menjulur ke arah kiri atau negative skewness.